Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli, ya fattahu ya alim, iftah lana futuhal arifin. Alhamdulillah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait komponen pembelajaran. Nama saya Zainal Mutakin, kelas A12, NIM 22811305666. Demikian, pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep mengajar, teaching, dan konsep belajar, learning. Penekanannya pada perpaduan antara keduanya, yakni kepada penumbuhan aktivitas subjektif didik. Konsep tersebut dapat dipandang sebagai suatu sistem, di mana dalam pembelajaran terdapat sejumlah komponen-komponen yang terkait satu sama lainnya, yang mempengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran, sehingga tercapainya tujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan hal yang kompleks dan sistematik. Keberhasilan proses pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh berbagai komponen yang menjadi satu kesatuan, saling berinteraksi dan berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu hasil secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Artinya pembelajaran itu harus ada tujuan akhirnya, apa yang mau dicapai sehingga kualitas dari peserta didik itu lebih meningkat lagi. Proses pembelajaran ini ditandai dengan adanya interaksi antar komponen. Misalnya, komponen peserta didik berinteraksi dengan komponen guru, metode, media pembelajaran, dan lingkungan kelas yang mengarah kepada pencapaian tujuan pembelajaran. Tidak ada satupun komponen dari 8 komponen tersebut yang dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena dapat mengakibatkan tersendatnya proses pembelajaran. Misalnya, pembelajaran tidak dapat dilakukan di ruang yang tidak jelas, atau tidak ada siswanya, atau ada cuma tidak ada tujuan akhir dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya, tahukah Anda bahwa tadi disebutkan tidak ada satupun komponen dari 8 komponen tersebut yang dapat dipisahkan satu sama lain karena dapat mengakibatkan tersendatnya proses pembelajaran. Misalnya yaitu tadi, ya, pembelajaran tidak dapat dilakukan di ruang yang tidak jelas, tidak ada siswanya, ada gurunya, tapi tidak ada tujuan dari proses akhir pembelajaran tersebut, atau tidak ada bahan ajarnya. Nah, itu yang menyebabkan proses pembelajaran tidak tercapai tujuannya. Maka dari demikian, 8 komponen daripada pembelajaran itu saling keterkaitan, harus balance sehingga tujuan akhir dari pembelajaran itu tercapai. Mutu atau kualitas peserta didik meningkat, kompetensinya baik itu pedagogik, afektif, motorik, dan sebagainya. Versi lain mengemukakan bahwa untuk mewujudkan proses transformasi edukatif, perlu adanya komunikasi antara pendidik dengan peserta didik yang mengandung unsur-unsur pedagogis, didaktis, dan psikologis. Artinya unsur-unsur tersebut harus terpenuhi, ya, untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu. Makanya seorang guru ini harus memiliki keterampilan dalam menyampaikan pembelajaran sehingga apa yang disampaikan, informasi, pesan, atau pengetahuan itu bisa diterima dan dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Maksudnya komponen dasar di sini adalah hal yang bisa mewujudkan terjadinya transportasi edukatif antara komunikasi pendidik dengan peserta didik yang unsur-unsur pedagogis,
praktis, dan psikologis ini harus memenuhi 5 komponen dasar ini, yaitu tadi ya dikatakan bahwa yang pertama atau A itu tujuan mengajar. Nah, tujuan mengajar ini artinya apa standar ketuntasan belajar minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua atau B, materi pembelajaran. Artinya perlu dipahami tentang materi apa yang diberikan agar proses transformasi edukatif tersebut ini mencapai tujuan. Sehingga apa yang mau disampaikan guru itu sudah dikonsep sebelumnya. Ini sesuai dengan apa tujuan akhirnya. Sehingga materi yang disampaikan itu relevan. Yang C, metode. Nah, setelah tujuan ditetapkan, materi pembelajarannya disiapkan. Yang ketiga itu atau C, metode atau cara atau bagaimana cara penyampaian materi tadi agar sampai pada tujuan. Kemudian yang D yaitu ada media atau media pembelajaran. Ya, maksudnya ini media ini diadakan untuk membantu tercapainya tujuan tadi. Ya, alat dan fasilitas apa yang dapat dipergunakan sehingga betul-betul mendukung tercapainya tujuan interaksi edukatif tadi. Ya, jadi ketika tujuan mengajar itu sudah ditetapkan, kemudian materi pembelajaran pendukung untuk mencapai tujuan tersebut sudah disiapkan, metode yang digunakan juga yang relevan sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik, kemudian media yang digunakan juga ini sesuai yang sekiranya membuat peserta didik itu semangat dalam belajar, memotivasi mereka. Ya, sehingga pembelajaran itu prosesnya menarik, gitu, tidak monoton. Dan yang terakhir, itu evaluasi atau penilaian akhir. Maksudnya untuk mengukur tercapai tidaknya tujuan interaksi edukatif tersebut diperlukan proses penilaian. Ya, bagaimanapun juga apa rancangan planning dari awal sampai akhir itu harus ada evaluasi sehingga nanti untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang sebelumnya sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu semakin hari, semakin bulan ke depannya itu semakin baik. Karena memang barometernya apa yang sudah dilakukan itu perlu dievaluasi. Oke, terima kasih. Semua materi yang berkaitan terkait komponen pembelajaran sudah disampaikan. Mudah-mudahan mudah diterima sehingga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.